La ilaha. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jurnarisa. Kenapa sekarang siang-siang? Karena ada sesuatu yang ingin saya ceritain sama kalian dan baru sekarang saya share di Jurnarisa. Dan ini adalah rumah saya. Mari masuk. Ini tumben banget siang-siang saya minta tim Jurnarisa buat datang ke sini semua karena ada satu hal yang ingin saya share sama kalian dan termasuk saudara-saudara saya di Jurnarisa. Jadi ceritanya udah sekitar 6 hari ini saya benar-benar kelelahan, sakit, gak kemana-mana, padahal banyak rencana yang ingin saya lakukan, contohnya ke Jakarta, pengen ke Jurnarisa Jakarta, tapi saya tidak mampu melakukan karena di awal-awal sebelum lebaran itu udah mual muntah, udah gitu sakit kepala yang gak habis-habis sampai sekarang, udah sampai masuk UGD, udah suntik, udah diobatin segala macem. Ada yang membaik tapi yang kayak sakit kepala tuh nggak hilang-hilang. Saya kayak cek tensi segala macam tinggi banget memang. Terus akhirnya pakai obat, terus pakai tradisional juga obatnya dan beneran jadi turun tapi sakit kepalanya nggak hilang-hilang. Sampai saya dapat satu momen yang gejalanya sama persis sama yang dirasain sama sepupu saya dan sepupu saya ngalamin ini. Kalian lihat deh videonya. Ini sepupu saya, Desita, yang akan cerita sama kalian. Hai, saya mau cerita tentang pengalaman saya didatangin oleh sesosok wanita. Jadi awalnya tuh 2 hari yang lalu lah ya gitu ya, sempat kita tuh ada kumpul-kumpul keluarga lah ya di rumahnya Risa gitu. Dari situ sebenarnya nggak terjadi apa-apa sih di sana gitu, melihat suatu hal yang aneh gitu atau misalnya melihat apa gitu di sana gitu ya, ngerasain hal apa, sama sekali enggak gitu. Bener-bener ya biasa aja gitu, kita ngumpul keluarga, hahihi gitu kan ya, biasalah gitu, nggak ada terjadi apa-apa gitu. Terus abis itu pulang tuh ceritanya kan, pulang ke rumah. Terus sebenarnya dari setelah pulang dari sana tuh emang kayak ada ngerasa sesuatu ya, karena memang waktu pas di kumpul di rumah Risa tuh cuma ada selintingan aja sih, kayak ada cerita tentang kayak canting gitu ya, ada beberapa saudara lah nanya dan minta bukunya gitu kan. Nah aku sih sebenarnya nggak yang terlalu gimana juga gitu ya, ya udah oh minta bukunya gitu kan, ya dikasih nih bukunya gitu kan. Terus oke, dari situ kayak oh canting, kayak mulai keinget gitu loh di kepala, canting. Oh iya, oh cerita yang waktu dulu tuh sempet lah tahu gitu ceritanya. Abis itu ya udah pulang aja, cuma kayak nama itu tuh keinget terus gitu di kepala. Terus tapi abis itu ya udahlah gitu, nggak mau mikirin yang gimana udah aja. Terus pas malam-malam gitu kayak ngerasa kok di rumah suasananya beda banget. Yang biasanya tuh rumah adem gitu ya, kenapa ini kayak agak kok panas ya. Cuma kan aku juga sensitif gitu, jadi ngerasa gitu panas yang panas emang karena udara, sama panas yang emang panas dari ada sesuatu tuh beda gitu. Dan emang dari dulu gitu ya sampai sekarang mungkin ya, bakat aku tuh emang sering kayak pernah sering kemasukan gitu ya. Jadi kayak taulah rasa-rasanya yang ada hawa-hawa aneh gitu di rumah. Agak merinding sih nyeritainnya. Terus di situ kayak ya udahlah, kayak enggak kok nggak ada apa-apa, udahlah gitu. Karena kan di rumah juga cuma bertiga ya, dan ada anak kecil. Terus kayak nggak ada apa-apa. Agak takut juga sih gitu kan, sebenarnya agak-agak ada perasaan takut juga gitu. Aduh udah deh, nggak ada apa-apa.
Tapi ternyata pas waktu malam-malamnya itu emang gak bisa tidur. Aku sampai nemenin anak tidur dulu, terus tiba-tiba pas malam semuanya udah pada tidur, cuma aku doang yang masih kayak kebangun gitu, karena ngerasa emang gak tenang gitu, ngerasa kayak ada yang ngawasin aja gitu dari tadi aku kemana, ke ruangan ini, ke ruangan itu, kayak ada yang ngawasin gitu. Terus abis itu ternyata tidur, bangun, mimpi, bener-bener kayak ternyata didatengin lewat mimpi. Ada sosok cewek, aduh merinding banget, gak tahu sih dia, aku awal tuh gak tahu ya dia tuh siapa gitu, cuma ada sosok cewek di mimpi tuh, dia kayak aku tuh lagi kayak di belakang panggung gitu, terus ngeliatin cewek itu kayak lagi ganti baju, terus ngebelakangin gitu kan, terus aku tuh sumpah merinding. Terus abis itu dia kayak udah merinding, kayak lagi pakai baju gitu. Terus pas dia ngeliatin mukanya yang bener-bener kayak baru pertama kali ngeliat, kayak bener-bener sejelas itu, kayak hancur gitu mukanya. Terus udah di situ kayak aku kebangun, terus kayak kalau kata orang Sunda tuh kayak erep-erep gitu loh, erep-erep. Terus kayak aku tuh dipaksa ditarik untuk masuk lagi gitu ke mimpi itu, cuma abis itu kayak udah nggak mau gitu. Udah akhirnya udah tuh malam itu terlalui lah gitu akhirnya. Tapi entah kenapa kebesokannya tuh masih kayak yang kok kayaknya ada hawa-hawa beda di rumah ini tuh gitu. Ada apa ya gitu, kayak ngerasa ada sesuatu yang datang tapi nggak tahu siapa gitu. Terus emang sempat pas besokannya tuh akhirnya aku coba ngobrol sih sama papa gitu, ya Pak, ini aku ngerasain hal yang nggak wajar deh kayaknya. Dan selama seharian itu tuh kayak masih yang nggak enak aja gitu di rumah. Terus udah akhirnya pas menjelang malam gitu kan, sih ngerasa ada apa ya gitu, masih kayak mencoba, tapi kepikiran terus tuh, kayak kepikiran mimpi yang semalam, terus begitu kepikiran juga kok tiba-tiba ada kepikiran si cewek ini terus ya gitu, kenapa ya. Terus tiba-tiba kayak keinget yang satu nama Canting gitu ya gitu. Tapi aku tuh nggak mau yang enggak gitu, enggak usah, enggak, aku nggak ada apa-apa gitu kan dia. Terus pas malamnya ternyata ya menunggu semua udah tidur, dan aku sama sekali nggak bisa tidur karena memang masih ngerasa nggak tenang gitu. Terus ternyata memang ada sesosok gitu ya, ketika aku coba untuk menenangkan diri gitu dengan nonton TV deh gitu ya di rumah. Ternyata ada sosok itu datang, yang awalnya tuh cuma kayak sosok aja, terus abis itu dia kayak mendekat gitu ya, dari ruang tamu tuh kayak mendekat. Aku tuh masih coba nahan gitu ya, aduh enggak deh, jangan dong, tolong jangan deketin aku gitu ya, ngapain gitu. Tapi ya ternyata dia ngeliatin di situ, benar-benar kayak aku baru pertama kalinya banget, merinding banget sumpah, mau datang deh kayaknya. Lu gimana dong? Datang deh kayak. Yes. Dia ngeliatin baru pertama kali bener-bener ngeliat sosok ini tuh, bentar, jadi baru pertama kali gitu ya bener-bener ngeliat banget sosok gitu ya, bener-bener ngeliat banget. Biasanya tuh kayak aku tuh kalau misalnya ngeliat sesuatu makhluk astral gitu ya, gak yang jelas gitu, maksudnya kayak nggak pernah sejelas ini yang bener-bener bentukannya sampai kayak bener-bener kayak orang, kayak ngeliat orang, bener-bener yang ngeliat dia
awalnya muncul nembus gitu dari pintu ruang tamu, terus habis itu ngedekat tuh bener-bener jalan kayak orang gitu, dan nggak tahu pokoknya di situ bener-bener kayak kaget, terus ngelihat sosoknya yang bener-bener mukanya sampai darah tuh kelihatan gitu, darah nunjukin lagi gitu dengan bajunya dia yang mau nari itu, nunjukin, terus dia kayak sambil yang ketawa gitu. Kayak nari gitu sambil ketawa, terus abis itu kayak mau masuk gitu. Ya udah, dari situ aku langsung kayak nggak tahu harus kayak gimana. Cuma ada bertiga sama anak dan sama suami. Akhirnya aku telepon papa aku, terus aku telepon Dio gitu untuk kenapa gitu ini gitu sih. Udah nari boleh. deh.
ganggu, enggak. Saya nggak akan ganggu Risa, enggak. Saya nggak akan ganggu Risa. Tapi saya minta, saya nggak mau muka saya hancur. Terus ini kalau saudara-saudara saya, maksudnya nggak di Junarisa tuh kayak mereka identik sama mimpi gitu. Kalau misalnya ada suatu kejadian, jadi kan kalian tahu sendiri kalau kemampuan kami itu beda-beda. Nah kalau yang saudara-saudara ini biasanya mereka kayak dapat apa ya, kayak pencerahan atau ciri-ciri atau tanda-tanda tuh lewat mimpi. Biasanya kalau mimpinya gimana pasti ada apa-apa katanya gitu. Dan ini nyambung sama mimpinya saudara saya yang beberapa saat waktu bulan puasa itu dia mimpi almarhumah mama yang bilang sama dia, tolong dong panggilin Ustadz katanya gitu ke rumah ini, menuju ke rumah ini karena banyak banget katanya yang harus diusirin atau dibersihin, kasihan anak-anak itu sih. Dari situ udah langsung, awalnya saya kayak denial gitu karena saya selalu menutup penglihatan saya ketika di rumah. Dan lagi pula kayak apa ya, kayak dokter juga kan butuh dokter lagi gitu ketika dia sakit. Saya juga tidak bisa membersihkan rumah ini sendirian. Makanya pada saat momen yang udah kayak nggak kuat banget, ini apa ini, dokter udah, ke rumah sakit udah, tapi nggak apa-apa, dikasih obat nggak sembuh-sembuh. Saya memutuskan untuk memanggil tim Junarisa semuanya ke rumah ini, yang bisa-bisa aja ya, anak-anak, untuk yuk lihat yuk ada apa nih, takutnya berhubungan sama yang satu ini. Yuk ikut saya ke atas. Ini kondisi saya belum terlalu fit gitu, masih sakit banget parah. Seperti yang tadi diceritain sama Desita, kalau dia melihat sosok ini, Canting. Jadi saya belum lama ini kan baru rilis buku Canting. Terus saya gak kuat berdiri, duduk aja yuk, ayo masuk kamar saya aja. Jadi pada waktu proses penulisan buku Canting ini, saya benar-benar apa-apa kan pasti minta izin dulu sama bapak kan, sama kakek saya. Saya minta ditunjukkan sosok dia yang paling bagus, yang bisa berkomunikasi dengan saya gitu. Dan saya hanya membutuhkan cerita-cerita yang memang saya butuhkan gitu. Jadi saya hanya membahas dia ketika hidup, dia, perasaan dia pada saat hidup gitu, cerita-cerita dia di masa lalu, tanpa saya ingin tahu bagaimana kondisi dia sekarang. Jadi saya nggak mau lihat kondisi terburuknya dia seperti apa. Dan ketika Ita cerita, sampai saya nanya sama dia kan, sama sepupu saya itu, Des, kondisi kepala dia gimana gitu. Tiba-tiba aja nanya kayak gitu, karena ya nggak tahu, rasanya itu beda gitu. Ketika kita sensitif terhadap mereka, kita bisa tahu ini adalah benar-benar penyakit atau ada hal yang menempel di luar rasa sakit itu gitu. Dan saya ngerasain itu. Dan kata Desita, hancur teh, hancur. Mukanya hancur, kepalanya hancur. Dan saya langsung, apa ini ya yang bikin saya sakit kepala terus-terusan sampai obat apapun gak mampu buat menyembuhkan gitu. Dan Desita juga mengakui kalau dia juga beberapa hari pada saat didatengin Canting, yang menurut dia canting, karena kan rambutnya segini, pakai kebaya, terus gerakan-gerakannya tuh kayak tarian patah gitu. Pada saat dia sering dilihatin sosok Canting ini, dia merasa sakit kepala yang luar biasa. Mungkin sama dengan apa yang saya rasakan sekarang. Tapi begitu kejadian akhirnya Cantingnya hilang dari rumah dia,
udah hilang kata kepalanya. Dan itu yang bikin saya penasaran. Makanya saya manggil Angga, manggil saudara-saudara saya yang lain ke sini untuk cari tahu. Sebenarnya ada sangkut pautnya nggak sih sosok ini sama mimpi mama, atau mungkin itu hanya sesuatu atau bunga tidur atau apa. Saya ingin make sure bener-bener. Saya pengen tahu bagaimana pandangan atau sudut pandang saudara-saudara saya. Saya ingin ngajakin kalian semua ke lantai 3. Ini satu lagi ruangan yang ketika semua orang, nggak semua orang sih, maksudnya saya sempat pada saat pindah ke rumah ini tuh kayak manggil ustadz dan santri-santri untuk mengazani setiap sudut. Karena itu kan udah jadi kayak kebiasaan gitu ya. Jadi banyak yang merasa kalau ruangan di lantai 3 ini yang paling bikin mereka serem. Bahkan ada beberapa orang yang lari ketika masuk ke sini. Kamu kesana, Jum? Dan ini juga jarang banget sih dipakai buat ngumpul. Mungkin nanti saya akan ngajak anak-anak buat penelusuran di sini. Masuk. Ini. Jadi di ruangan ini tuh banyak mainan-mainan koleksi saya sama Dimas. Terus ada pemberian orang-orang juga, dan bahkan ada boneka-boneka serem. Aduh, saya gak kuat. Kemarin pas hari beberapa hari yang lalu si Ari sempat jatuh yang sampai bibirnya berdarah. Gara-gara dia ngambil satu mainan di sini, yang ini, Woody, dia buat turun. Saya udah bilang jangan ambil mainan yang ada di sini, karena jadi kayak udah milik mereka gitu. Nah saya tuh nggak tahu mereka itu siapa, karena Peter Chase tidak akan mungkin berbuat seperti ini gitu. Mereka sering lari-lari gitu, kedengarannya suara anak kecil tapi bukan Peter Chase. Dan benar aja ketika Ari ngambil mainan di sini bawa turun, dia jatuh. Jatuhnya juga benar-benar kelihatan itu sama orang-orang di rumah ini yang kayak nggak mungkin jatuh gitu, orang dia lagi jalan biasa. Makanya saya meminta tolong sama saudara-saudara saya di Junarisa untuk mencari tahu sebenarnya apa yang sedang mengganggu rumah ini. Karena saya sekarang ngajakin kalian semua siang ke sini ya karena saya takut kalau malam-malam. Siang juga sama seremnya kok. Mari kita tunggu yang lain datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kalau gitu. Hari ini kita melakukan penelusuran di rumah karena Risa tadi mungkin udah cerita apa aja yang dialamin. Jadi kita datang ke salah satu ruangan yang ada di rumah ini dulu. Nyambung ke cerita Teteh, mungkin di sini ada sesuatu yang janggal. Kita juga nggak tahu dan kita akan cari tahu apa sih sebenarnya. Beda sih ngerasa beda nggak sih masuk ke ruangan ini? Ya sedih mah jelas lah ya. Pasti. Karena kita masih baru-baru ditinggal Wak. Yang kedua ada rasa. Kalau aku pribadi kayak rasa kesel gitu lah. Iya, Kesel. ya saya mau marah gitu. Iya, mau kesel dan marah gitu. Ya udah kita masuk aja ke dalam biar enak. Ini ke bawah apa? Ya spotnya kamar lah, kamar pasti ada tempat tidur, ada lemari dan lain-lainnya. Cuman ya yang saya agak aneh karena ya sedih harusnya mah biasalah kalau sedih mah ya. Yang rasa kesal dan marah ini kenapa ya kok? Entah dari mana ya? Entah dari mana, dari siapa? Coba marah sama saya boleh?
Kieu-kieu teh kunaon? Italian. Kunaon cing anu ninggal asup jol kesel, asup jol ambek kunaon? Nya taon bet kudu wani-wani asup ka dieu. Di talian ku saha eta? Mana ti saha nu bener ngomong ti mana rek naon ngomong anu bener. Sok ngomong nu bener kunaon? Ngomong nu bener kunaon bisi dipeuki di talian kurang cicing di dieu teu pugah-pugah. Moal ditalikan deui kurang. Banyak mungkin teman-teman ngerasain sepeninggal keluarganya nggak ada, terus ngerasa ada yang beda, kadang ada yang masuk mengatasnamakan keluarga yang meninggal. Itu yang paling saya kesal biasanya. Dan model-model kayak gini biasanya begitu. Nanti mengakunya keluarga kita yang udah nggak ada gitu. Ngomong nu bener heula. Hayang diringkus deui meureun. Astagfirullah. Ditarik di talian. Makin kenceng banget sampai lehernya juga ditaliin tadi nggak bisa ngomong. Kamu rasanya kenapa? Aku ngerasanya nggak ada hubungan sama kita sebenarnya. Teuing saha gitu. Dan nggak pernah ngeliat siapa itu gitu. Cuman ya itu tadi kata sih kayaknya orang sosok yang memanfaatkan situasi aja. Kesedihan kita apa segala macam dia masuk melihat kita mungkin bisa melihat dia ya. Ya, bisa berkomunikasi sama dia. Tapi dia salah, pas masuk ke sini udah diikat. Tapi by the way kok Risa udah ceritakan banyak kejadian yang dirasain belakangan sama Risa. Sejauh ini di kamar ini yang kamu rasain cuma itu aja atau ada yang lain? Iya, enggak sih. Enggak ya? Masih rasa yang sama kayak tadi sih ya. Ya sedih ya. Iya ya. Berarti aman lah kamar ini Maya ya? Kita geser aja kamar ya. Karena masih banyak spot yang harus kita datengin juga. Oke. Silakan. Wish. Mana sih ini ya? Ditutup kah kamar pintunya? Kita tutup. Tenang, Anda aman sama Om. Kita dalam iya soalnya sama adik gitu ya. Oh iya benar. Kita dalam satu ruangan dik. Kita udah lama banget ya. Iya kayak gini nggak ya. berdua bareng. Pemanasan. Setelah sekian lama kita belum libur penelusuran. Sekarang kita penelusuran di Kamar Ari. kamar Ari. Tuh lihat ada fotonya Ari. Ari. Nah, kamar ini dik banyak banget cerita-cerita dari yang kerja di sini. Terus ada beberapa juga dari yang berkunjung ke sini itu melihat ada kejanggalan, keanehan di sini. Iya. Yang terjadi di kamar Ari. Tahu nggak cerita yang ada yang kerja di sini ngelihat bayangan hitam lari dari kamar kolam renang? Itu waktu kita ke Jepang. Oh ya kita bareng ke Jepang itu ya? Saya maksudnya, saya lagi dan membuka lagi memori kapan saya ke Jepang. Sebelum saya ke Jepang. Yang teteh di sini, teteh aku Adimas lagi ke Jepang kan, jadi cuman yang jaga rumah aja di sini. Ada kejadian itu dan ada waktu itu ada Aina juga. Terus baru banget tadi siang ada kejadian. Nah, oh iya siang ini pun di kamar ini ada kejadian. Tapi sebelum siangnya ada lagi kejadian di. Apa tuh? Kan ada yang lari, bayangan hitam lari dari kolam renang masuk ke area kamar ini.
Terus nggak lama buku yang di sini pada berjatuhan. Yang dari atas itu ya? Dari atas pada jatuh semua. Nah, terus terbaru tadi ya, siang tadi. Tadi siang jam 1:30 siang. CCTV Muter sendiri. muter sendiri. Jadi CCTV-nya itu misalnya nih layar depannya ini tiba-tiba belok. Kalau diilustrasikan kepala itu seperti ini. Langsung mentok ke dinding. Pas masuk ke ruangan ini, apa nih yang dirasain pertama kali? Aku tuh dari tadi ngeliat Ari, kayak pingin gini terus, pingin aku gini. Pengen dipeluk sama Indi? Pingin aku gini terus. Terus, boleh diceritain tadi aku pakai itu? Boleh. Tadi aku pakai apa ya? Kayak Minyak, gitu, satu minyak khusus. di gini-gini, dari situ kayak reaksinya instan banget, aku mual, pusing, terus dingin, tangan sama kaki dingin sampai sekarang, terus kayak Mas potong. CCTV-nya gerak lagi sendiri. Kalau dibilang error sih enggak, karena enggak ada masalah sama sekali, tapi yang ada sesuatu energi yang memutar. tadi ngadepnya ke sana. Iya. Sok di, lanjut di, wah potong di. Nggak konsen deh. Setelah pakai minyak itu. Oh iya, setelah pakai minyak itu nggak konsen. Terus tadi kayak banyak orang, bukan orang, maksudnya banyak dari mereka yang bener-bener kayak berebut gitu. Karena kayaknya aku nahan sampai kaki tangan aku Banyak nih. yang berdatangan ya dia. Oh, ditanyain ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampurasun. Ayah naon. Nyai. Habis tepang. Aku dong. Ulah sih. Jaga Allah. Sepuh. Ya. Naon. Aing kakak kuping naon. Di dia sok kayak nu ngaganggu gitu. Kabudak. Oh, kebudak mah. Pan kuring diapik nanti. Mohon. Sok aya we gitu nu nembongan gitu. Ku
kumahanya. Kabatur mah apa? Kuring mah dititah ngapi. Kasih teteh gitunya. Maksud nama meren sanes ka Ari gitu. Loba eta di Mohon. mana-mana, di kidul, di kulon. Kuring teh hese. Nyungkeun bantosan atuh. Hese apunten kedah aya ieu di luhur. Mohon. Artos. Munti Raden mah dititah aya di Raden mah Mohon. insyaallah Mohon. hukum. Naon sia? Ini sia. Tah gitu. Aya nu balik. Mohon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh. Jadi sebentar lagi saya ulang. Jadi di apa yang dilihat? Kata Ari. Iya. Oh, kayaknya dari bapak Ini dari teh keluarga. yang biasa ngapain bapak. Bapak iya makanya Aduh, lihat ini teh yang biasa ngapain bapak loh. gede banget. Makanya aku dari tadi tuh bingung untuk cari tutur kata yang bagus. Kan ini kan sayup-sayup kedengaran Edi ngobrol gini. Ini bisa nggak ada bantuin ya ke teteh juga misalnya. Dia nggak ada perintah dari atasnya. Iya. Nggak tahu siapa yang atasnya teh. Jadi dia cuman ngikut yang Ari aja. Terus ada beberapa bahasa yang bisa saya omongin karena lemes pisan. Iya kan? Dia lemes banget. Terus ada yang kasarnya juga. Jadi campur-campur. Nah pas lagi mediasi saya ngeliat ada bayangan hitam di sini nih. Pas banget di sini. Kayak mau masuk kayak mau masuk sama dia langsung diituin suruh pergi. Nah ini mungkin sosok inilah yang sering Ada berkeliaran di sini. Energi dia ini yang kadang bikin jatuh barang atau apa karena siklus energinya itu kemungkinan ya. Soalnya kalau misalnya negatif, Ari pun pasti nggak akan nyaman. Iya. Tidur pun pasti nggak akan nyaman. Nah ini yang tapi di sisi lain ada juga sosok negatifnya yang tadi mau masuk di bentuknya itu kayak hitam besar. Hitam gede, Hitam gede. Ini sempat kerasa nggak? Hitam besar tadi ini yang coba masuk, kemudian dihalau. Nah tapi kalau dia coba masuk, berarti nggak mungkin sekali kan, Di? Iya. Pasti dia Makanya akan sering. apalagi waktu pas nggak ada orang, maksudnya cuman yang jaga cuman 2 itu kan karena sepi, jadi dia kayak bisa Kayaknya itu leluasa ya. masuk. Ini pesan dari Risa, kita melakukan namanya pembersihan, Di. Gimana tuh? Gimana nih? Lanjut kan? Ampun. Gimana, Di? Ayo lanjut. Dilakuin. Ingin muntah? Entah, telan dulu, Di. Nanti keluarin.
Milu. 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 La ilaha. Start dulu. Allah. Allah. Lanjutnya, pergi ya, jangan ada di badannya lagi, pergi kamu, pergi yang jauh, pergi yang jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Sok pergi. Jangan ada di badannya lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan ada di badannya lagi. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik. Jauh. Kemana pindah? Tarik tuh. Bawa semua. Bawa. Tahu gak dia? Di luar prediksi ya. Jadi pas penarikan sosok, pembersihan, yang nempel di badan ini juga ketarik. Dan dia nggak mau dipindahin karena mungkin sudah lama dia ikut kayaknya. Gak tahu. Ini juga mungkin nggak tahu. Jadi ikut ketarik juga karena niat saya narik semuanya. Nah ya ini tepat berada di samping akhirnya ketarik juga. Pas penarikan yang terakhir di Indi, tangan saya dipelintir. Jadi kerasa sakit banget. Emang ya? Dipelintir nih. Ya dilawan akhirnya kecabut semua, ya udah. Saya tanya, saya nggak tahu ya, ada yang ngomong sok buang sebelah sana, dibuang sebelah situ. Tempatnya kayak air terjun gitulah. Semua ada berapa banyak, itu ada sekitar 5 sosok energi. Selebihnya masuk ke air ini. Oke. Belum. Jadi apa yang tadi dirasa? Rasa yang disadar. Tahu kayak raga, bukan raga, apa ya, kayak di dalam aku tuh gitu, gitu. Tarik gitu. Iya, pas tadi Jeffrey ngadep ke aku itu udah pengen muntah banget, udah di sini nih, di sini. Udah. Tahu ntar kita tanya penjelasan deh Kak Jeffrey. Makanya saya ngajak masuk. Orang ayam. Mama takut.
Ini calik weh, calik.